Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Darujah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, dengan NIM 530202400062. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu ulama yang sangat hebat dan keren. Yaitu saya memilih Imam At-Tabari. Imam At-Tabari yaitu nama panjangnya awalnya itu Imam Abu Ja'far Al-Jarir At-Tabari. Nah, biasanya dikenal At-Tabari itu. Nah, beliau lahir di Baghdad pada tahun 224 Hijriah. Nah, jika wafatnya itu tadi kan lahirnya di Iran. Wafatnya di Baghdad pada tahun 310 Hijriah. Nah, beliau dari kecil sudah sangat ambis untuk mencari ilmu, jadinya kecerdasannya sangat-sangat keren. Nah, di waktu umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, kan 70 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, di umur 8 tahun beliau sudah menjadi imam sholat, 8 tahun imam sholat. Nah, di umur 9 tahun beliau sudah menulis hadis-hadis Nabi. Keren kan? Keren, sangat keren. Nah, ayahnya melihat kecerdasan ayahnya melihat kecerdasan Ibnu At-Tabari, yaitu akhirnya At-Tabari disuruh mencari ilmu, merantau. Jadinya nggak di rumah gitu ya. Jadinya disuruh merantau yang pertama itu di Iran. Beliau merantau di 6 tempat kayaknya. Di Iran, di Baghdad, di Mesir, di Kafah, di Basroh, di Syam. Nah, 6. Nah, yang terakhir itu di Baghdad dan menetap di Baghdad ya. Menetap di Baghdad. Nah, Imam Ibnu At-Tabari itu mulai merantau sekitar umur 12 tahun kalau nggak salah. Nah, 12 tahun itu beliau sudah berantau di Iran itu. Nah, Ibnu At-Tabari itu sebelum menulis hadis-hadis, jadinya beliau mengumpulkan sumber-sumber yang valid dan tidak dari satu orang saja, dia harusnya melihat langsung. Pokoknya itu At-Tabari itu sangat teliti, jujur dan sangat dipercaya ya, keren pokoknya. Nah, itulah biografi Ibnu At-Tabari. Dari ceritanya sudah keren ya. Dari masa kecilnya 7 tahun sudah hafal Quran, 8 tahun sudah jadi imam, dan 9 tahun sudah menulis hadis-hadis. Nah, At-Tabari itu dikenal sebagai bidang ilmu, teman-teman. Ilmu fikih bisa, ilmu kalam bisa, soroh bisa, balaghah bisa. Jadinya beliau itu sangat menguasai ilmu-ilmu agama gitu ya. Nah, metode yang digunakan At-Tabari itu ada 4. Yang pertama metode tahlili, metode tafsir bil ma'sur, metode istihadi, dan muqarron. Nah, kalau muqarron itu membandingkan pendapat yang kuat. Kalau istihadi itu menggunakan bahasa nahwu shorof gitu loh. Nah, yang bil ma'sur itu menjelaskan dengan cara riwayat, jadi riwayatnya siapa ini bil ma'sur itu. Nah, yang tahlili itu menganalisis ayat dengan ayat gitu. Jadinya dari surat An-Nas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diteliti gitu ya. Nah, terus bagaimana Imam At-Tabari menyampaikan penafsiran? Nah, yang pertama itu dengan cara menjelaskan ayat. Jadi At-Tabari itu menjelaskan ayatnya sama artinya gitu, dipahami satu-satu gitu. Nah, dan menyebutkan riwayatnya, ini riwayatnya siapa begitu. Nah, terus membandingkan riwayat muqarron tadi, membandingkan yang lebih kuat yang mana gitu. Nah, terus memberikan kesimpulan. Jadinya At-Tabari itu sangat keren gitu ya menurut saya. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan tafsir At-Tabari. Kelebihannya yaitu yang pertama itu menjadi dasar yang paling kuat di masa itu. Nah, yang kedua itu
metode tajrih, yaitu metode untuk memilih ya. Nah, yang ketiga itu menggabungkan antara hukum bahasa yang mendalam. Nah, yang keempat itu menjadi titik awal perubahan tafsir. Itu ada 4 ya yang saya tahu. Nah, kekurangannya itu, kekurangan at-Tabari itu pertama, tidak menjelaskan itu surah Makkiyah atau Madaniyah. Nah, itu enggak ada. Nah, yang kedua itu tidak menyebutkan itu hadis sahih atau dhaif. Nah, begitu dua ya. Nah, terus bahasanya itu lebih ke sastra gitu. Jadi makna Al-Quran itu kayak kurang jelas gitu ya, setahu saya gitu. Dan banyak riwayat yang tidak mengomentari tentang hadis at-Tabari ini. Nah, baik teman-teman, tadi kan sudah membahas tentang biografinya at-Tabari, yaitu tentang lahir di mana, nama panjangnya siapa, wafatnya di mana, terus mondoknya di mana aja, waktu kecil sudah sangat keren gitu ya. Nah, dan juga membahas tentang at-Tabari itu cara menyampaikan tafsirnya bagaimana, dan kelebihan kekurangannya juga sudah disinggung tadi ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.